podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Nah, dan disitulah letak kegoblokanku. Di situ. Nah, jadi aku pinjemin, oke. Nah, tapi aku takut kalau uang itu nggak balik. Tapi dia bilang gini, aku balikin kok. Kalau kamu nggak percaya, kamu tahu rumahku, kamu tahu aku kerja di mana, kamu ngerti. Pokoknya kayak gitu ngeyakinin aku lah. Berapa nominalnya? Nggak berani sebut. Pokoknya jutaan. Ayo dong. 3 juta? 2 juta. Oh, 2 juta. Oke. Sedikit lah. Terus? Loh, memang sedikit. Iya, memang sedikit. Tapi bagi orang kita sebagai orang nggak punya, banyak loh segitu. Ya Serius, iyalah, itu Kak. kerja berapa bulan jatuh bangun loh kita. Mati-matian loh cari duit segitu. Lanjut Kak Susi. Nah, Nanti teman-teman saya naikkan ya. Teman-teman saya naikkan setelah selesai ceritanya untuk menanggapi. di sini ada temenku juga loh, Kak. Jadi korban Oh. kemanisan omongan dia. Di sini dia bilang Aduh. hadir itu loh. Wah, ya, yang hadir. Oke. Saya tandai ya Dewi ya. Terus lanjut. Nanti saya naikkan Dewi. Terus habis itu awalan dia tuh bayarnya itu nyicil, Kak, kayak 300, 500 kayak gitu. Nah, padahal kan tadi kan ya sebelumnya itu kan kita udah sepakat kita dikasih waktu 2 tahun untuk nabung. Jadi setiap bulan aku pasti minta ke dia. Kamu itu gaji berapa? Udah aku hitung, Kak, kos segini, kasih ibu segini, makan segini, kayak gitu-gitu. Nah, ini masih sisa 500, kamu kasih ke aku. Ini cukup buat nabung sebisamu. Nanti kalau kurang, gampang urusan belakang. Kan gitu ya, Kak ya. Aku pun juga nulis, kamu transfer aku, kamu tulis, kamu transfer aku juga aku tulis. Jadi biar nggak salah paham gitu loh, Kak. Nah, dan di sini dia tuh cuma ya aja, nggak ada kayak kelanjutan gimana cuma iya aja. Aku tanyain uangnya kemana, kayak dia tuh pinter ngelesnya, kayak buat ini buat itu, buat makan habis kayak gitu, padahal udah aku hitung seharusnya itu cukup gitu. Aku juga nggak tahu buat apa lagi, Kak. Terus juga di samping dia juga sering ngajak keluar aku, mungkin juga itu juga bisa jadi pengeluaran buat dia juga. Nah, jadi di situ kita tuh nggak bisa nabung. Udah setahun pacaran nggak bisa nabung, dan sampai akhirnya kita udah lama nggak jalan keluar. Ya namanya cewek ya pasti kalau pacaran pengen lah diajak keluar jalan-jalan kayak gitu-gitu. Nah dia nggak bisa, dia alasan aku sekarang lagi nggak ada, kalau mau keluar aja sama temen-temenmu. Ya ini yang hadir ini, Dewi ini tadi. Nah waktu itu juga aku nggak dibolehin karena kita berdua main ke Tuban. Tuban itu jauh, Kak. Ya mungkin 2 jam 3 jam perjalanan lah, tapi kan kalau menurut kita jauh, apalagi cewek cuma berdua kayak gitu. Nah dia tuh nggak ngebolehin, takutnya nanti ada apa-apa di sana. Tapi kan aku memang orangnya bandel ya, Kak ya, makanya aku tuh perlu orang yang sabar ngadepin aku. Soalnya aku orangnya memang bandel banget, nggak pernah nurut. Kayak orang tuaku ngomong nggak pernah nurut, aku tuh ngeyel. Dibilangin temanku juga, walaupun temanku bener, aku tuh ngeyel banget. Padahal muka kamu tuh orangnya lugu loh, kayak penurut gitu loh. Nggak penurut, ngeyel. Gitu ya. Cuma bukan lugu, Kak, lebih ke polos. Saking polosnya udah Polos, kalem digoblokin. gitu loh. Mukanya tuh Iya, kalem gitu. iya Kelihatan kayak lugu, gitu. penurut gitu. Nggak taunya orangnya keras ya kamu wataknya ya. Iya, mungkin juga kalau kalau kakaknya memang orang Jawa yang percaya sama hitungan Jawa kayak gitu, ya itu sifatku karena
di wetonku memang sifatku itu keras Kak, keras, cuma Oke. kerasnya itu ya kayak gitulah intinya, makanya Oke, ya memang jangan sebutkan wetonnya ya, berbahaya ya ya. enggak, aku enggak akan sebut karena ini publik, enggak mungkin aku sebut ya. Nah, Oke. mungkin Sebentar. Kayaknya di sana sedang azan ya. Kita istirahat sebentar ya. Oke. Oke. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.